Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang semoga selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajatnya, diberikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya. Dan yang misalnya masih ada yang punya hutang, Allah mudahkan untuk bisa segera melunasi hutang-hutangnya. Yang punya anak dijadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih bisa berjumpa lagi, kita masih bisa bersua lagi di kajian yang insya Allah kajian ini semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi, sehingga menjadi kajian yang bermanfaat untuk kita semua, untuk saya, untuk Anda, dan untuk keluarga Anda juga. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian kali ini saya akan berbagi ijazah yang sumber ijazah ini adalah dari seorang ulama besar yang bernama Syekh Islam Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang mana faidah dari ijazah ini terdapat dalam kitab yang bernama Kitab An-Nujumuz Zahirah li Saliqit Thariqil Akhirah, halaman 153, di mana dalam faidah ini beliau Syekh Al-Islam Ahmad bin Hasan Al-Attas mengijazahkan satu doa, yang mana berkah doa ini subhanallah ada kisah nyata orang yang mempunyai hutang hampir kurang lebih 3 miliar. Hutangnya ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang punya hutang kurang lebih 3 miliar ini bisa lunas hutangnya arba'atu ashhur, dalam waktu 4 bulan. Ya subhanallah ya, dalam waktu 4 bulan hutang kurang lebih 3 miliar Allah mudahkan untuk melunasinya. Ya kalau kita memakai logika, misalnya matematika kita kadang akal kita ini nggak sampai gitu ya. Tapi ketika kita dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan keagungan Allah, tidak ada yang tidak mungkin, dan tidak ada hal yang bisa menghalangi ketika Allah sudah memberikan pertolongan kepada hambanya. Makanya penting saya sampaikan kepada para jamaah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika misalnya seseorang itu sedang berada dalam posisi yang susah, posisi yang berat, yang mana posisi ini mungkin membuat Anda ngeluh ya, membuat Anda pusing, membuat Anda nggak tidur. Anda harus mendekatkan diri kepada Allah. Pada sejatinya para jamaah, pada sejatinya sebenarnya kan mau kita dalam keadaan posisi apapun ya, kita ini sudah dituntut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Qur'an, Allah
tidak menciptakan kita sebagai manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tapi pada proses kenyataannya kita ini kan biasalah manusia itu. Makanya kan banyak diterangkan ghafilin, pelupa, orang yang lupa. Ya misal kalau lupa tentang pekerjaan, lupa tentang suatu hal, kita sering lupa sama Gusti Allah itu kan. Ghafilin, orang yang lupa, sering lupa sama Gusti Allah. Sehingga biasanya ketika kita dalam posisi baik-baik saja, ekonominya baik, keluarganya baik, semuanya baik, ini malah terkadang orang-orang ini lupa sama Allah. Bahkan ibadah ya kadang, apalagi yang sunah-sunah, apalagi duha, apalagi tahajud gitu kan, apalagi sholat hajat, sholat yang 5 waktu saja. Biasanya kalau orang sudah berada dalam kenyamanan hidup, ini sering dilupakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian ketika apa yang dia miliki, harta, benda, diambil oleh Allah dengan caranya Allah, bahkan dengan cara yang terkadang menyakitkan, barulah hamba ini mendekat sama Allah. Barulah dia sholat, barulah dia tahajud, barulah dia duha, barulah dia membaca sholawat. Ini baik, bagus. Tapi alangkah bagusnya bagaimana kita dalam keadaan apapun, baik keadaan suka maupun duka, ini kita harus konsisten, istiqomah tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Anda yang pada saat ini punya hutang banyak, ekonominya sulit, kemudian berkah mengamalkan amalan-amalan yang luar biasa ini, kemudian Allah memberikan kemudahan, Anda jangan berhenti untuk melakukan keistiqomahan itu. Karena ada juga orang-orang yang kemudian setelah Allah berikan pertolongan, berikan keajaiban, Allah ditinggalkan lagi. Jadi banyak orang ini menganggap Allah ini seperti ban serep, ya, dipakai ketika dibutuhkan, ditaruh ketika sudah nggak dibutuhkan. Ini kan sebuah kesalahan besar, kesalahan yang sangat besar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saja banyaknya kesulitan hidup, kerupakan hidup, problematika yang tak berujung dalam kehidupan kita ini, salah satu sebabnya adalah kita mengingkari janji kita kepada Allah. Kenapa saya bilang seperti ini, bahwa kita sering mengingkari janji kita kepada Allah? Ketika sholat misalnya, kita kan berjanji sama Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, kita ini ketika sholat, dalam doa iftitah itu, inna sholati, ya Allah, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untukmu ya Allah. Kita janji loh sama Allah seperti itu kalau sholat. Janji itu yang kita ucapkan melalui lisan kita setiap hari 5 kali. Bahkan berapa kali dalam sholat sunnah kita juga mengucapkan seperti itu. Tapi kemudian pada realitanya janji Gusti Allah loh kita bohongin. Gusti Allah zat yang memberikan nafas kita, zat yang memberikan rizki kita, zat yang memberikan kita kehidupan, zat yang memberikan kita banyak rizki, kita bohongin. Hidup kita bukan untuk Allah lagi.
ibadah kita sudah halas bahasanya, Masya Allah. Maka para pemirsa, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, adanya apa yang sedang terjadi dalam kehidupan ini bisa saja itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ibaratnya selama ini kita meleng itu bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesianya meleng itu apa ya? Ya meleng, nggak inget lah sama Allah gitu kan. Kemudian Allah tegur. Allah menegur kita. Kalau memang apa yang sedang terjadi dalam kehidupan ini adalah teguran, maka juga kita harus bahagia. Kita loh ya Allah sudah sering nipu Allah, sudah sering membohongi Gusti Allah, sudah sering meninggalkan perintah Allah, sudah sering melakukan larangan Allah. Allah masih menegur kita. Artinya apa? Berarti Allah ini sayang sama kita. Mungkin saja kalau kita nggak ditegur dengan beratnya apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita nambah belandrang, bablas gitu loh. Naudzubillah min dzalik. Kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih di bumi, masih ada jalan keluar dari permasalahan kita ini, yang itu adalah teguran dari Gusti Allah, dan kita harus tetap bersyukur. Maka lagi-lagi sering saya sampaikan, ketika memang kesulitan hidup kita, banyaknya hutang yang menumpuk pada saat ini adalah teguran dari Allah, tetap dalam hati kita alhamdulillah. Jangan lihat apa yang diberi, tapi lihatlah siapa yang memberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menegur kita bukan karena apa-apa, karena Allah sayang. Allah gak ingin kita lebih jauh meninggalkan Allah. Allah gak ingin kita lebih lama melupakan Allah. Allah gak ingin, Allah rindu akan sujud kita. Allah rindu akan air mata kita. Akhirnya Allah berikan teguran berupa pahitnya apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita ini. Kemudian ketika memang apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah ujian, subhanallah, kita juga harus bersabar dan bersyukur. Karena yang namanya orang diuji berarti Allah pasti akan menaikkan derajatnya. Ujian ini kan datang kepada orang-orang yang soleh. Ustadz, saya sudah setiap dari saya balik sampai sekarang saya nggak pernah meninggalkan sholat. Saya jarang bermaksiat. Saya selalu baca sholat. Saya selalu sholat duha. Saya selalu sholat tahajud. Saya selalu berzikir. Tapi kenapa ini terjadi pada saya? Maka apa yang sedang terjadi kepada Anda itu adalah ujian dari Allah. Kata Rasulullah, asadukum bala al-anbiya summal amsal summal amsal summal amsal, hingga sampai kepada Anda. Kata Rasulullah, seberat-beratnya ujian adalah apa yang dialami oleh Rasulullah. Rasulullah kurang soleh apa? Rasulullah kurang dekat apa dengan Allah? Diuji sama Allah. Kemudian kita hamba yang mungkin masih banyak dosa diuji dengan sesuatu yang seperti ini. Jangan pernah beranggapan bahwa Allah gak sayang sama kita. Jangan pernah beranggapan bahwa Allah gak cinta sama kita. Maka bersabar dan bersyukurlah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika memang pada detik ini, pada saat ini Anda sedang ditegur atau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak lain dua hal ini adalah bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya sampaikan tentang ijazah, yang mana ijazah ini berfadilah, berfaidah untuk orang-orang yang pada saat ini sedang ditegur atau sedang diuji melalui pahitnya mempunyai hutang yang menumpuk. Dengan amalan ini, insya Allah ujian Anda, teguran yang sedang Anda alami akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, marilah kita bacakan Al-Fatihah kepada orang tua kita yang masih hidup. Semoga Allah panjangkan umurnya.
orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah maafkan kesalahannya, menerima amal ibadahnya, wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah, wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ini juga harus Anda lakukan ya setiap habis sholat. Kirim Fatihah kepada orang tua Anda. Kalau memang rezeki Anda ingin dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Anda yang punya anak, yang ingin anaknya dijadikan anak yang soleh-soleha, kirim Fatihah juga setiap habis sholat. Ya minimal 1 kali. Kirim Fatihah untuk anak Anda, agar anaknya dijadikan anak yang soleh-soleha. Langsung saya bacakan dari kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun utawi iki iku ana faidah suci. Ini kalau bahasa pesantren dulu ya. Nanti kita terjemahkan kepada bahasa Indonesia. Min athna'il mukattabati li sayyidina al-imam asy-syekh Islam Ahmad bin Hasan al-Attas. Jadi ada satu faidah yang al-maktubati ditulis di Sayyidina al-Imam asy-syekh Islam Ahmad bin Hasan al-Attas oleh ulama besar yang bernama Asy-Syekh al-Islam Ahmad bin Hasan al-Attas, ditulis ila Syekh al-Alamah Yusuf bin Ismail al-Nabhani, ditulis untuk ulama lagi yang bernama Asy-Syekh al-Alamah Yusuf bin Ismail al-Nabhani rahimahuma, semoga Allah memberikan rahmat kepada keduanya. Qala berkata sopo al-Imam Syekh Islam Ahmad bin Hasan al-Attas, wa ajaztukum fi hadzal du'a, wa ajaztukum lan ngijazahaken sopo ingsun kum ing sira kabeh fi hadzal du'ai, nijazakan fi hadzal du'ai ing ikilah doa. Doanya kangge nopo lihajatikum, untuk mendapatkan hajat-hajat khossotan kang tertentu. Wa huwa utawi doa ini yuro den riwayataken an ahlil baiti saking ahli bait, ya'tuna kang ngamalaken bihi ing doa dubura kulli sholatin sause saben-saben lakoni sholat 5 waktu. Salatsa marratin kelawan 3 ambalan. Jadi di kitab ini diterangkan ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Islam Ahmad bin Hasan al-Attas, bercerita menulis kepada Syekh al-Alamah Yusuf bin Ismail al-Nabhani rahimahullah. Syekh Islam Ahmad bin Hasan al-Attas ini berkata, saya ijazahkan kepada kamu satu doa, yang mana doa ini untuk mengabulkan, untuk mempermudah Anda mendapatkan hajat-hajat khosotan tertentu. Diceritakan oleh Syekh Islam Ahmad bin Hasan al-Attas bahwa ada satu orang yang mana orang ini membaca doa dari Syekh Islam Ahmad bin Hasan al-Attas ini salatsa marrah. Orang ini membaca 3 kali. Membaca dubura kulli sholatin, setiap selesai habis sholat subuh baca 3 kali. Setiap selesai sholat habis duhur baca 3 kali. Selesai sholat asar baca 3 kali. Selesai sholat maghrib baca 3 kali. Selesai sholat isya baca 3 kali. Selesai sholat subuh baca 3 kali. Qala rawihi. Nah, orang yang bercerita kepada Syekh Islam Ahmad bin Hasan al-Attas ini, lazimani dainun,
nahwa thalathami'ati alfin. Wah. Jadi saya ini, kata orang yang bercerita kepada Syekh Ahmad bin Hasan Al-Attas, ya Syekh, saya ini melazimkan atau mengistiqomahkan doa ini setiap selesai sholat 3 kali. Karena apa? Karena saya sedang punya hajat khosotan, hajat yang khusus. Apa hajatnya? Lazimani dainun, saya sedang menanggung hutang pada saat itu, nahwa thalatha mi'ati alfin. Nah, hutang yang sedang ditanggung orang ini kurang lebihnya hampir 3 miliar. Wah. Monggo Anda yang punya hutang berapa? 100 juta, 10 juta, 5 juta, 8 miliar, 3 miliar. Nah, ini ada saudara kita yang pernah punya hutang itu kurang lebih 3 miliar. Karena sedang punya hutang ini, punya hutang kurang lebih 3 miliar ini, orang ini membaca doa yang nanti akan saya sebutkan, akan saya tulis, akan saya tampilkan atau saya bagikan cara pengamalannya di akhir video ini. Dia punya hutang kurang lebih 3 miliar. Fadabtu ala hadzal du'a. Nah, karena saya punya hutang yang begitu banyak yang membuat saya kurang tidur, membuat saya makan gak enak, membuat hati saya tidak tenang, membuat hidup saya berantakan. Akhirnya saya membiasakan mengistiqomahkan doa ini setiap selesai sholat. Fama maddots arba'atu ashhurin. Ketika sampai pada waktu 4 bulan setelah saya mengamalkan doa ini, hatta qadaitu ma alayya wastafdatu mi'ata alfin. Setelah orang yang punya hutang kurang lebih 3 miliar ini mengamalkan doa ini dalam waktu 4 bulan, subhanallah, hatta qadaitu ma alayya. Akhirnya apa? Orang ini diberikan rizki yang melimpah. Usahanya dilancarkan oleh Allah. Bisnisnya maju, rizki deras gitu ya. Rizki luber kalau bahasa Jawanya nih. Hatta qadaitu ma'alayya. Rizkinya banyak gitu. Setelah orang ini mengamalkan doa yang dari Syekh Islam Ahmad bin Hasan Al-Attas ini, maju. Hatta qadaitu ma alayya, sehingga saya bisa membayar hutang saya yang begitu banyak. Wastafdatu mi'ata alfin. Wastafdaltu mi'ata alfin. Bahkan para jamaah, orang yang punya hutang kurang lebih 3 miliar ini setelah 40 hari mengamalkan doa, 40 bulan arba'atu ashhurin, setelah 4 bulan mengamalkan doa ini setiap selesai sholat baca 3 kali, selesai sholat baca 3 kali ini, hutangnya lunas. Hatta qadaitu ma'alayya wastafdaltu mi'ata alfin. Bahkan dia mendapatkan rizki lebih, kurang lebih 1 miliar. Allahu Akbar. Seru ya kalau kita baca testimoni orang-orang yang diberikan keajaiban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi monggo para jamaah, ini seru ini, karena ini bukan cerita karangan belaka, ini termaktub dalam sebuah kitab ya. Dalam sebuah kitab yang menulis ulama, yang menulis adalah wali Allah, yang menulis adalah orang arif yang sudah tentu pasti benar apa yang beliau ceritakan. Beliau siap mempertanggungjawabkan. Nah, jadi monggo ini simak, ini jangan sampai terlewat ya. Nah, terus seperti apa doanya Pak Ustadz? Doa yang dibaca 3 kali setiap selesai sholat, yang kemudian berkah doa ini orang yang hutangnya kurang lebih 3 miliar dimudahkan oleh Allah untuk melunasinya. Doanya adalah seperti ini. Anda screenshot juga bisa, nanti kemudian catat di buku ya, tulis aja amalan doa lunas hutang. Sumbernya kitab An-Nujumuz Zahirah lisaliki
Thoriqil Akhirah ya, halaman 103, atau langsung amalan doa pelunas hutang Ustadz Lutfi Al-Faqih misalnya seperti itu. Doanya seperti ini, saya bacakan, Anda simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antarhamani bila ilaha illa anta Allahumma inni as'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antarda anni bila ilaha illa anta Allahumma inni as'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antaghfir li bila ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antarhamani bila ilaha illa anta Allahumma inni as'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antarda anni bila ilaha illa anta Allahumma inni as'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antaghfir li bila ilaha illa anta. Jadi doanya seperti itu. Anda tulis baik-baik ya. Jangan sampai ada yang salah dalam mencatatnya, karena yang namanya doa seperti ini kalau salah mencatatnya, salah membacanya, nanti juga bisa salah artinya gitu. Ini simple kan? Ya nggak ada lah 10 menit, nggak ada 20 menit. Anda baca 3 kali setiap selesai habis sholat. Bismillah, biizni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa bikaromati auliyaillah, dengan izin Allah, dengan keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda amalkan dengan penuh keyakinan. Jangankan 10 juta hutang Anda, jangankan 100 juta hutang Anda, bahkan orang yang hutangnya miliaran saja ini, berkah mengamalkan amalan ini dengan penuh keistiqomahan, Allah berikan kemudahan untuk bisa melunasi hutangnya. Bukan hanya melunasi, tapi Allah memberikan lebih, rezeki yang lebih dari nilai hutang yang dia punya. Ya inilah
ketika keajaiban itu sudah datang, ketika Allah sudah memberikan pertolongan itu, subhanallah. Maka berapapun hutang Anda para jamaah, berapapun beratnya kehidupan Anda pada saat ini, berapapun sakitnya masalah yang sedang Anda hadapi, berapapun pahitnya ujian yang sedang Anda alami, jangan pernah putus asa dalam mengharap pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tetap kita berusaha secara zahir. Yang bekerja karena lagi punya amanah hutang, kerjanya lebih rajin. Jangan karena malah punya hutang malah malas-malasan gitu kan. Yang jualan karena sedang punya hutang, jualannya lebih rajin lagi, lebih semangat lagi karena sedang ada yang diperjuangkan. Yang bekerja, kerjanya juga semangat lagi, tambahin pos-pos income, pemasukan dari mana saja Anda bisa mencari sumber tambahan penghasilan. Bahkan ya Anda punya motor bisa sambil ngojek atau apapun bisa Anda lakukan. Nah, dari situlah insya Allah pertolongan Allah akan diberikan kepada Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Bagi para jamaah yang ikhtiar itu kan harus kita lakukan semaksimal mungkin. Jadi saya ini kan ya mengikhtiarkan itu namanya mengusahakan, mendoakan orang-orang yang pada saat ini punya masalah dalam kehidupannya, masalah ekonomi. Terlebih banyak jamaah yang alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena saya, tapi ya memang Allah. Saya mah nggak bisa apa-apa ya. Jadi biasanya kan orang kalau punya hutang ya, kalau orang punya hutang itu kan hatinya gelisah, hatinya nggak tenang, pikirannya nggak jernih, penuh ketakutan. Nah, ini saya mengikhtiarkan nantinya kalau Anda mau diikhtiarkan menggunakan air ruqyah jalbi rizki. Yang air ruqyah ini subhanallah ya, saya nggak bisa bercerita banyak untuk apa banyak bertanya, untuk kebaikan. Di antaranya ya untuk menenangkan hati, ala bizikrillah, agar tatma'inul qulub, hati Anda itu tenang. Kalau hati tenang kan enak gitu kan ya, dilalahnya sumber-sumber rezeki itu terbuka, jalan-jalan keluar yang tertutup itu akan terbuka, pikiran Anda tenang, sehingga meskipun hutang Anda menumpuk, Anda tenang menghadapi masalah ini. Sehingga dengan ketenangan inilah kemudian Anda bisa menemukan jalan keluar dari segala permasalahan Anda. Atau misalnya Anda yang punya jualan dinakalin orang ya, namanya zaman sekarang disihir ya, diteluh, disantet atau apapun itu. Atau Anda yang punya anak nggak nurut, rewel, kecanduan game online, judi online ya, atau punya anak sudah berumur belum dapat jodoh, apapun itulah. Nah, insya Allah berkah air ruqyah jalbi rizki ini yang fadilahnya sangat agung ya, insya Allah. Al-Quran itu kan syifa, obat dari segala penyakit ya, penyakit ekonomi, penyakit tohir, penyakit batin. Nah, ini nantinya itu akan dibacakan doa-doa khusus, doa-doa tertentu yang untuk kebaikan intinya. Saya nggak menjual. Yang mau ikhtiar bisa hubungi saya melalui WhatsApp, link di deskripsi, klik aja nanti langsung terhubung saya di WhatsApp. Tapi saya nggak bisa membuatkan, ya paling ya kadang seminggu bisa membuatkan 2 atau 3 botol, karena kan buat air kayak gini itu bukan perkara yang mudah, butuh waktu berhari-hari juga. Jadi silahkan, semoga dengan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga Anda, keluarga Anda selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.